Wa fi lafzin, dan dalam satu lafaz hadis, an Aliin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qala, beliau berkata, ma min du'ain, tidaklah dari doa, illa baina wa bainallahi, melainkan antara dirinya dan antara Allah, hijabun, ada hijab, ada tabir, hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla, maka apabila dia bersalawat, takhruqu al-hijabu, maka robeklah atau terbakar, robek maksudnya, robeklah al-hijabu, tabir atau kaleng-kaleng, fastajaba, maka kemudian dikabulkanlah doanya. Wa illam yusalli, dan apabila dia tidak membaca salawat alaihi atasnya Nabi, lam yastajib ad-du'a'u, tidaklah diijabah doanya. Rawahul Hasan bin Urfah, diriwayatkan oleh Hasan bin Urfah atau Arfah. Masih terkait tentang salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampai kepada hadis tentang doa. Kata Sayyidina Ali, doa kita seorang hamba, doa kita dengan Allah, doa itu akan terhalang atau terhijab, ya, selagi dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya akan terhijab. Dan sebaliknya, kalau dia membaca sholawat dalam sisipan doanya itu, maka robeklah hijabnya atau alih-alihnya, maka kemudian akan Allah ampuni, Allah ijabah atau Allah kabulkan doa seorang hamba. Dan apabila dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka doanya lama untuk diijabah, lama untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa ini Pak, kita kadang kepengen cepat-cepat dikabulin sama Allah, ya kan? Kalau kita berdoa nih, ya Allah, saya pengen kaya, pengen banget dicepetin kayanya, ya, itu nafsu itu Pak. Jadi kepengennya kita biar cepat kayanya itu adalah nafsu. Nah, bagaimana caranya biar doa kita terkabul? Tadi diantaranya apa? Sisipin, banyakin bacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah? Jaga apa yang kita makan, jaga apa yang kita cari dari rizki yang halal. Karena ada satu riwayat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi menggambarkan ada seorang laki-laki, dia berdoa kepada Allah, sementara wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram, dalam artian rezekinya dari yang haram-haram dia cari, kemudian dia beli baju, gitu Pak. Kadang ada baju haram, nggak ada. Secara zahir baju haram nggak ada. Itu kayak uang panas, uang ada nggak yang panas? Nggak ada. Dipegang uang adem semua Pak. Ya, apalagi kalau di lemari es adem. Itu kan cuma apa, biasa ya maksudnya. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum adalah rezekinya dari yang haram-haram. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, pakaiannya semua dari mata pencarian yang haram-haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana doanya bisa dikabulin? Dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semua yang dia pakai, yang dia makan, yang dia punya, semuanya didapat dari cara yang halal. Jadi mungkin bisa saja doa kita kenapa nggak dikabul-kabulin?
satu, kurangnya kita baca sholawat. Dua, karena zahir kita nih, apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, semua pencariannya barangkali ada sesuatu di situ yang haram atau yang syubhat, gitu. Ya. Tapi kita nggak boleh putus asa, harus introspeksi diri. Karena kan orang agak dasar, dia mah yang penting kenyang, mau dari mana kayak duitnya, begitu ya. Ada manusia yang penting kenyang, yang penting bisa buat rumah tangganya, panen anak bininya, tapi dia nggak pikir tuh bahwa yang dia cari itu ada dampaknya ketika doanya nggak dikabulin. Itu satu. Kedua, ada dampaknya yang dimakan sama bininya, sama anaknya, itu ada dampaknya juga. Karena satu orang atau riwayat, orang yang makan makanan yang haram itu bisa jadi nanti hatinya akan susah untuk diajak ibadah. Bisa jadi anak kita pokoknya males. Belum mikir kita, jangan ada yang makanan masuk yang haram-haram, begitu. Ya. Kalau itu terjadi, maka buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah itu sukanya yang baik-baik, dan Allah akan terima kecuali yang baik-baik. Kalau yang haram bro nggak terima, meskipun udah masuk di makanan, di minumannya, tapi nggak terima sama Allah. Nah, naudzubillah-nya orang anaknya, bininya nggak tahu itu yang dipanen lakinya dari harta atau cari uangnya yang haram-haram. Ini anaknya nggak tahu, itu akan ada pengaruh dampaknya. Jadi penting sekali, sebagaimana yang tadi Rasulullah gambarkan, bahwa ada pengaruhnya apa yang kita cari, pencarian kita yang haram bisa terhalang, terhijab doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana dia doanya bisa terkabul sementara yang dia makan, yang dia minum, yang dia cari adalah dari sesuatu yang diharamkan. Naudzubillah. Jadi kita kudu jeli, kudu kudu periksa dulu Pak. Ya, jangan sampai ada barang yang haram yang masuk kepada keluarga kita. Jangan sampai apa yang kita cari kita bawa pulang ke rumah, yang kita bawa pulang yang haram-haram. Naudzubillah. Karena kata Nabi, tidak masuk neraka, tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ada sedikit sesuatu yang haram masuk. Kita kalau makan nasi, rasanya tuh beli nasi beras dari yang haram, sesuatu itu masuk ke dalam diri kita jadi mendarah daging, ya itu kita diharamkan masuk ke surga. Jadi masuknya kemana? Ke neraka, Pak. Jadi jangan disepelein makanan-makanan ini, ya, khususnya cara mencarinya. Ya, kalau yang udah jelas-jelas haram, wujud zatnya emang nggak boleh, ya, memang diharamkan. Ya, itu. Jadi kalau mau doa kita cepat terkabul, banyak-banyak selipkan pembacaan sholawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jaga makan minuman kita dan harta benda kita jangan sampai masuk kepada yang haram-haram. Kalau itu sudah bisa kita hindarkan, kita sudah baca sholawat. Yang ketiga, yakin kalau doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah dan engkau yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, periksa diri kita dulu, ya. Jangan-jangan banyak dosanya saya. Jangan-jangan ada sesuatu yang masuk, rezeki yang kurang halal atau rezeki yang haram masuk ke dalam tubuh kita, pakaian kita,
pikirkan dulu, maka insya Allah doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Pak, kita yang yang kagak sengaja, kagak minta kita padahal sama Allah, kadang dikasih, padahal kita apa? Tidak secara khusus minta doa sama Allah pengen itu, tapi tiba-tiba Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi itu dari ibadah kita, dari ketaatan kita, dari kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga rezeki kita terhalang, doa kita tertolak gara-gara apa? Dia melakukan maksiat, ya. Jadi doanya orang dari kabul-kabul itu. Padahal orang maksiat sama orang kami nggak maksiat, nikmatnya itu dikasih secara umum sama. Orang taat dikasih hidup, orang maksiat dikasih hidup sama. Orang yang taat dikasih rezeki, orang yang maksiat dikasih rezeki sama. Ya, itulah yang disebut dalam Asmaul Husna sifat Rahman. Rahman itu artinya kasih sayang Allah menyeluruh buat siapa aja dikasih. Bahkan non Muslim sekalipun dikasih nikmat Allah. Kadang yang non Muslim apa? Banyak yang kaya, iya. Yang non Muslim, yang Islam banyak yang kere-kere Pak. Iya, non Muslim. Ya Allah, pintar banget bisnisnya. Ya, memang begitulah. Beliau dikasih kesenangan dunianya, tapi besok di akhirat beliau dikasih kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan mandang dunianya, kita mandang dasar keimanan kita. Allah akan berikan satu nikmat nanti yang disebut dengan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu mutlak khusus buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang non Muslim ada dapat. Jadi kita dapatnya dua, Rahman dapat, Rahim dapat. Tapi yang bukan Islam dan Muslim dapatnya cuma apa? Rahman doang, kasih sayang Allah yang menyeluruh sealam jagat raya ini semuanya dikasih. Tapi Rahim besok hanya khusus buat hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur. Al-Quran mengatakan wala tamutunna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita istiqomah sampai meninggal dunia nanti, mudah-mudahan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin, siapa yang membaca salawat kepadaku fi yaumin dalam satu hari, berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Ini gampang kecil Pak, 100 kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibaca. Apa yang akan didapat? Qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan memberikan ya, kepadanya 100 hajat, sab'ina minha li akhiratihi. Dari 100 itu 70 diantaranya buat nanti disimpan di akhiratnya. Wa talatina minha li dunyahu, dan yang 30 diantaranya nanti di dunyahu buat hidup dunia. Jadi sehari baca minimal 100 kali. Ini saya dari dulu sampai sekarang masih capek-capek pada sehari belum nambah-nambah. Ya, kali bapak mah rada kuatan zikirnya tambahin 100 200. Kalau saya sampai gini hari kagak nambah-nambah 100 juga. Tapi ya ada apa namanya? Ada keutamaannya. Baca 100 kali doa, insya Allah Allah akan memberikan apa namanya? 100 hajat, keinginan. Ya, ini buat apa namanya? Buat narik doa kita biar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70 disimpan besok di akhirat, yang 30 buat nikmat dunia kita. Maka ada orang, kalau ini bercandaan orang nih, kalau kita lihat di YouTube gitu, pengen mobil mewah, sholawatin aja.
gitu ya. Pak Kasim pengen mau punya mobil Alphard, salawatin aja Pak Kasim, kalau juga punya. Tuh, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam artinya Alphard gitu Pak Kasim. Ya. Ya kan tadi Allah udah kasih 30-nya buat dunia kita. Banyak kan sholawat. Ya. Ya pengen punya rumah bagus, ya rumah udah jelek banget, butuh renovasi, sholawatin aja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya, maka insya Allah dengan begitu akan dipermudah doa-doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak harus yakin nih. Kalau nggak yakin, ya tadi kan saya bilang, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohon sama Allah, engkau harus yakin bahwa apa yang kau mohon akan diijabah oleh Allah. Perantaraannya adalah membaca sholat. Daripada tes dah, ya. Nah, kalau tes, baca 100 kali. Yakin 100 kali. Ya Allah, saya pengen, ya terserah dah. Kayak mau kawin lagi gak? Boleh Pak. Ya Allah, saya pengen punya istri lagi, sholawatin aja. Itu kalau itu kayaknya lebih cepat dikabulin tuh. Kagak. Kalau nyari Tahu kelantasan, jangan. Kalau kelantasan jangan. Ya. Rawahul Ibnu Najjar an Jabir. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan. Siapa yang baca sholawat atasku, kata Nabi, sholatan wahidatan, satu kali baca sholawatnya, sallallahu alaihi, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya, wa malaikatuhu, dan malaikatnya, isyrina marratan, dibalas dengan 20 kali kebaikan, walam yamut, dan tidaklah dia meninggal, hatta yubashsharu bil jannah, hatta yubashsharu, sampai dia digembirakan dengan surga. Ya Allah Pak. Jadi orang yang baca sholawat, ya, berapapun itu, ada yang cukup sekali karena dibalas berapa? 10 kali. Baca 10 kali dibalas 100 kali. Baca 100 kali dibalas 1000 kali. Baca 1000 kali dibalas 1.000.000 kali. 1.000.000 kali dibalas, ya udah, maksudnya banyak kan? Kalau saya pakai 100 kali setiap hari, itu berapa? 1.000.000 Pak. Masih kan belum banyak. Ya. Jadi hatta walam yamut hatta yubashshara bil jannati, dan dia tidak meninggal atau tidak mati sampai dia nanti ditampakkan, digembirakan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat banget di surga bisa langsung bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qur'an, wa hasuna ulaika rafiqa. Ada 4 teman, ya, 4 teman yang terbaik. Ya, di antaranya adalah minan nabiyyin, kita nanti bersama para nabi, ya. Wasyuhada, minan nabiyyin, wasyuhada wassolihin. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada lagi tuh, ada 4. Wasyuhada, bukan seperti itu, ada satu lagi saya lupa. Dikumpulkan oleh syuhada, dikumpulkan oleh orang-orang saleh, bertemu langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat banget. Itu kawan-kawan kita nanti. Kalau kita selama hidup di dunianya sering melakukan ibadah ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Amr bin As qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, maka akan Allah berikan rahmat kebaikannya dan malaikatnya sab'ina salatan, sebanyak 70
sholawat atau 70 kebaikan. Falyaqillah min dzalika aw liyaqsura. Falyaqillah min dzalika aw liyaqsura. Maka hendaklah dia bisa sedikit bacanya, ya, lebih sedikit bacanya atau dia juga banyakin bacaannya. Tergantung siapa kitanya. Pengennya berapa? Ya. Yang sedikit dapat pahala, yang banyak dapat pahala. Bedanya yang sedikit pahalanya di kita, yang banyak pahalanya banyak. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak aja pengen yang dikit pahalanya pengennya banyakan, mustahil. Ya. Karena Allah itu punya sifat apa? Adil. Ada surga, ada neraka, itu dalam bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang maksiat, apalagi orang kafir, musyrik, pasti nanti akan dimasukkan ke neraka. Yang taat, yang ahli ibadah, saleh, takwa kepada Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Ya. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad bi isnadin hasan mauqufun, dengan sanad yang baik, mauqufun hadisnya mauquf. Wa ruwiya, dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ani Jibril, datang kepada malaikat Jibril alaihissalam, wa qala li, dan malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yusalli alaika, tidaklah membaca salawat atas ahadun seseorang, illa malaikat wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikat. Kalau kita baca salawat, ya, maka akan mengikuti 70.000 malaikat membaca salawat buat kita. Jadi kalau satu salawat dibalas 70.000, itu kalau 100-200 kali kita baca, malaikat apa? Selalu ada apa namanya, memberikan rahmat, ampunan rahmatnya kepada kita. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang membaca salawat atasku, salat alaihi malaikatu, maka membaca salawat kepadanya malaikat, wa man salat alaihi malaikatu, dan barang siapa yang apa namanya bersalawat malaikat atasnya, sallallahu alaihi, maka Allah berikan rahmat kepadanya, wa man sallallahu alaihi, dan barang siapa yang memberikan rahmat kepadanya, lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi, tidaklah tersisa sesuatu pun fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan di bumi, dan tidak juga di bumi, illa shalla alaihi, melainkan semuanya memberikan, membaca sholawat kepada kita semuanya. Jadi langit, bumi, isi-isinya ngikut bersalawat bagi orang yang sering baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita malaikat ini sekarang lagi hubungin kita nggak tahu aja. Ya. Apalagi kita sambil baca sholat. Kita ngaji aja, malaikat hadir, duduk, melepakkan sayapnya, ya, wahafat alaihimul malaikat, kita dikepung, dikelilingi para malaikat. Kita nggak berasa, karena majelis ini adalah jaminan dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang di taman surga, pasti di situ ada malaikat. Gitu. Maka hadir di majelis ilmu, kita sama aja sedang hadir di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ banyak hadir para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tugasnya? Doain kita. Jadi malaikat tugasnya doain kita juga. Gitu. Ya. Biar dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Ya, bisa. Nah, cukup dan pas di situ. Tinggal satu hikayat lagi, ya. Nah, kesimpulannya bahwa jangan pernah bosan
lisan kita untuk kita basahi selain zikir kepada Allah, banyak-banyak membaca sholawat. Di dalam hati boleh sholawat Muhammad. Sambil ngomong baca sholawat boleh nggak? Boleh. Sholawat itu nggak ada syaratnya harus pakai wudu, kan? Kita ngomong sholawat Rasulullah sebanyak-banyaknya. Andai kata kita ada itu nggak ada jadi masalah, karena sebanyak kita yang kita baca, sebanyak itu pula Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semua, dan insya Allah kita akan dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa barik lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yas'alu fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqta amraka wa 'asrak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.